Pemirsa, pro kontra kembali bergulir seiring rencana Kementerian Agama menjalankan program penceramah bersertifikat. Program yang diklaim bekerja sama dengan berbagai pihak ini bertujuan untuk mencetak penceramah yang memiliki bekal wawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Apa yang kami lakukan sekarang Kementerian Agama, kami membuat program yang kami namakan penceramah bersertifikat. Akan kami mulai bulan ini. Kami tahap awal kami cetak lebih kurang 8.200 orang. Semua agama sukarela. Ada sedikit gesekan-gesekan tidak setuju, tidak masalah. Kita lanjut terus. Nah, warganet masih mengikuti dong pernyataan dari Menteri Agama yang menyatakan pertama penceramah akan disertifikasi. Sebenarnya bukan isu baru karena beberapa waktu sebelumnya kita juga sempat dengar dai khususnya ya yang akan disertifikasi. Kemudian yang kedua, agen radikal itu cenderung good looking katanya. Hati-hati yang good looking terutama tuh itu akan menjadi agen radikal. Nah, sekarang saya ngajak nih ketemu orang yang good looking, kayaknya 2 kali kena nih orangnya nih. Beliau penceramah juga dan good looking. Nah ini dia nih orangnya, Pak Ustadz Hilmi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Bang Gi, sehat Bang Gi? Alhamdulillah, Pak Ustadz sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah ini Pak Ustadz langsung aja nih, saya minta pendapatnya. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz dengan pernyataan Menteri Agama kemarin? Penceramah dulu nih yang akan disertifikasi. Oh, sertifikasi dulu, baik. Kemarin ketika saya membahas di TV One ya di Apa Kabar Indonesia, saya mendapatkan informasi dari Dirjen, Pak Dirjen, yang sepertinya lebih lengkap ya dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kalau Pak Menteri kan selama ini statementnya selalu ujungnya itu radikalisme dan intoleran. Itu selalu publik itu persepsinya kayak begitu karena selalu dibawa ke arah situ. Tapi kemarin ketika saya mendapatkan info dari Pak Dirjen Bimas kalau nggak salah ya, Kemenak itu Pak Komarudin, saya mendapati hal-hal yang sebenarnya wajar ya. Jadi semacam ini loh Mbak, Lemhanas gitu lah, atau penataran P4 zaman kita sekolah dulu. Jadi setiap penceramah itu diberikan wawasan kebangsaan, lalu cara berdakwah yang moderat gitu, seperti apa. Walaupun sebenarnya kami, ya para dai ini pun sudah mengetahui hal itu gitu ya. Ketika sekarang zamannya sudah masuk ke era digital gini, mau nggak mau kan dakwah juga nggak boleh kaku Mbak. Harus fleksibel, harus moderat. Ya, namun kalau memang ujungnya harus diberikan wawasan kebangsaan, saya bilang no problem. Yang menjadi masalah buat kami, kalau nanti di sertifikasi itu ya ada materi penyamaan narasi berdakwah, ini yang kami khawatirkan. Gitu loh Mbak. Jadi para dai itu disuruh berdakwah yang sejalan mungkin dengan apa yang diinstruksikan pemerintah ya. Para dai pun nggak boleh galak gitu ya, nggak boleh kritis, nggak boleh mengkritisi kebijakan pemerintah. Khawatirnya kami dibawa ke arah situ. Ya itu Mbak kira-kira yang kami menjadi masih belum 100%. Kenapa concernnya ke sana? Apakah selama ini memang kan harus dipisahin nih Pak Ustadz antara ceramah, syiar agama dengan mengkritisi pemerintah. Mungkin wajar nggak sih ketika pemerintah ada kekhawatiran itu, karena kan penceramah ya udah harusnya ceramah agama saja, syiar agama saja, nggak usah ikut-ikutan mengkritik pemerintah dalam materi ceramahnya. Ya, sebenarnya begini Mbak, kami pun para dai ya nggak mau ikut campur masalah politik, masalah kebijakan yang sifatnya politis dari pemerintah. Kami itu yang concern ketika ada kebijakan pemerintah yang menyinggung umat Islam atau berhubungan dengan kepentingan umat Islam. Atau ya gitulah membuat gerah umat Islam, seperti kemarin ada wacana yang ya good looking, ya ada wacana sertifikasi para dai, ada wacana bahkan peraturan tentang tentang pondok pesantren dan sebagainya yang kira-kira membuat nggak nyaman umat Islam. Nah ini kami harus menyuarakan kan, kalau bukan kami yang menjadi corong publik siapa lagi gitu loh Mbak. Seperti itu tuh. Kalau untuk masalah-masalah politik sebagainya ya itu ya silahkan sajalah. Kita kan sudah selesai nih Mbak. Saya juga kadang-kadang masih bingung Mbak di sosial media kita. Ya, kita ini kan sudah selesai Pilpres sudah lama nih Mbak. Tapi ya tetap aja. Resikonya masih ada sampai sekarang. Betul Mbak. Jadi kami itu kadang-kadang bingung sama netizen ya. Di satu sisi kami itu nggak mau dikelompokkan Mbak. Ini pendukung 01, pendukung 02. Ini kan udah selesai. Yang
di atas saja udah gabung gitu kan ya. Masa kami yang di bawah masih harus fight masalah itu? Kami nggak gitu. Kami akan objektif, mengkritisi apapun yang memang kira-kira nggak bagus gitu, Mbak. Ya, Siapapun yang tidak dulu berpihak buat rakyat ya. betul. Tolong jangan ketika kita mengkritik itu dibilang apa ya, dibilang nyinyir lah, dibilang bahkan sampai ada kata-kata mau makar dan sebagainya. Enggak lah. Langsung diserang buzzer nggak sih Pak Ustadz ketika kritis? Banget. diserang banget ya. Ngomong-ngomong, Pak Ustadz ini yang paling sering dibully loh di Instagram, di sosial medianya paling sering dibully, diserang buzzer, tapi disebut Ustadz apa Ustadz Kadrun. Tapi asal tahu aja kalau ngikutin Instagramnya Pak Ustadz selalu menjawabnya itu kalem sambil ketawa cengengesan. Nah itu gimana tuh caranya Pak Ustadz? Kesel nggak sih baca komentar yang aneh-aneh? Jadi gini Mbak, ini saya mendapati dari informasi dari buzzer beneran Mbak, yang tobat, yang suka curhat ke saya, seperti halnya ada pengaduan. Ada ya buzzer tobat ya? Ada Mbak, itu viral kan? Masuk kemana-mana viral. Ada Mbak. Gini Mbak, cerita gini, di sosial media memang ada orang-orang dai seperti saya ya, yang kritis tapi mohon maaf ya, agak kasar gitu ya. Agak gitulah emosional dan sebagainya. Memang ya vulgar dan sebagainya. Saya sih nggak bisa menyalahkan ya. Mungkin itu memang sikap mereka seperti itu, silakan saja. Ketika ada kezaliman mereka bersikap keras, it's okay. Namun kalau saya nggak bisa. Saya selalu mengedepankan dakwah yang bil hikmah, dengan yang hikmah Mbak, dengan kebijakan, dengan sesuatu yang santai ya, penuh dengan cinta gitu kan. Makanya ketika ada orang mencaci maki saya dengan bahasa sekasar apapun, sering saya posting kan ya Mbak, di Instagram, di Twitter, di Facebook, itu semua saya balas dengan ya lucu-lucuan, saya balikin sambil ketawa, sambil gitulah. Ya semoga saja mereka, kadang-kadang gini Mbak, sifat di medsos itu ketika kita berkeras mendebat mereka itu nggak ada ujungnya Mbak, malah akhirnya kita terpancing, menguras energi ya. betul, sia-sia gitu kan ya. Makanya ketika saya lucu-lucuan mereka bingung mau diapain lagi nih, nggak tersinggung enggak, malah dilucu-lucuin gitu kan ya. Tapi benar-benar nggak kesel ya Pak Ustadz baca komentar-komentarnya? Dulu awal-awal manusiawi kesel lah Mbak, dicaci maki dengan kata-kata kasar, kata-kata binatang. Ustadz juga manusia sih ya. Oh ya manusiawi, fitrahnya seperti itu. Namun saya pahami ke sini ketika saya kesel buat apa gitu kan. Nah akhirnya setahun terakhir ini saya buat kenapa nggak saya jadikan sebagai pembelajaran buat umat bagaimana menyikapi para buzzer yang belum tentu orang beneran itu Mbak. Karena sebahagian mereka itu robot ya. Sebahagian mereka itu satu orang mungkin tapi akunnya banyak ya. Gimana supaya kita fokus terhadap garis perjuangan dan tidak kemana-mana habis energinya, yuk sudah abaikan saja yang seperti itu. Tugas kita ini kan mengkantar opini Mbak. Ini kita kan sedang social media war gitu kan, sedang perang kita kan ya, perang opini ya. Nah, kita fokus di opini kita ya. Ketika ada sesuatu yang harus kita luruskan atau kita benarkan, kita fokus di situ. Jangan habis berdebat hal-hal yang nggak substantif gitu kan, Mbak ya. Kadang-kadang malah sampai nyerang pribadi dan kata-kata kotor yang paling saya nggak suka. Itu yang saya sampaikan ke jamaah saya, ke follower saya. Yuk kalau kita mau berjuang, suarakan opini dengan cara yang akhlakul karimah. Betul, tetap sopan santun. Sopan gitu. Biarin aja dia buzzernya capek sendiri gitu. Yes, gitu. Kira-kira. Nah satu lagi nih Pak Ustadz. Iya. Good looking, agen-agen radikal katanya itu hati-hati. Nah ini Pak Ustadz Hilmi kena lagi nih karena banyak netizen yang bilang nih Ustadznya good looking. Jadi gimana nih tanggapan dengan ini? Saya ketawa Mbak kemarin Mbak ketika ada videonya, saya lihat coba video Pak Menteri dari awal sampai akhir statementnya. Kenapa sampai keluar kata-kata good looking? Jadi kembali ini rumah ibadah bukan saja di luar sana, di dalam BUMN, lingkungan BUMN, di lingkungan pemerintahan pun masuk ini. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, habis mulai masuk, ikut-ikut jadi imam, lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid, kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Ini saya kemarin nggak ketemu sih dengan Pak Menteri ya, ini persepsi Pak Menteri yang salah. Jadi beliau kata, oh ini ilustrasi, kan itu ya dijawab sama tim beliau di Kemenak, ini hanya ilustrasi. Tapi ilustrasi yang amat sangat salah. Beliau tuh menyampaikan gini, bahwa sebagian orang-orang yang punya pemahaman radikal itu masuk ke masjid-masjid dengan bercasing, Mbak ya, berpackaging lah ya, berkemasan yang good looking. Ya. Anak yang baik akhlaknya, santun, kemampuannya bagus, bisa bahasa Arabnya bagus,
hafal Quran dan sebagainya. Itu mereka lakukan, masuk ke masjid, menarik simpati orang. Setelah orang percaya sama dia, dijadikan pengurus masjid, disitulah dia menanamkan pemahaman radikal. Itu yang diberikan contoh oleh Kemenak. Padahal nggak bisa kita menyamaratakan semua. Mungkin memang ada yang kayak begitu. Karena mungkin kita pernah mendapati ada sekelompok teroris misalkan yang punya kemampuan agama yang bagus dan sebagainya. Mungkin ada seperti itu ya. Tapi kan sebagian besar tidak, Mbak. Nah, ketika Pak Menteri itu membuat ciri utama itu good looking sebagai orang yang radikal, itu jelas menyinggung banyak orang, terutama para penghafal Quran. Para santri-santri kami itu dibilang, ya Allah, apakah kami ini nggak boleh ngapal Quran? Takut dicap sebagai orang yang radikal dan sebagainya. Jadi sebenarnya ilustrasinya salah. Ya, harusnya disampaikan ada oknum. Dia nggak bilang oknum, Mbak. Memang ada sih. Ya. Karena setahu saya memang orang-orang yang memasuki, jangankan nggak usah membawa paham radikal, Mbak ya. Kita mau jualan aja kan harus good looking dulu, Mbak. Minimal tertarik orang lihat penampilan atau bungkusnya gitu ya. Betul, packaging. Iya, packagingnya itu. Nah ini good lookingnya tapi dinarasikan orang yang hafal Quran, orang yang berbahasa Arab bagus, kemampuan agamanya bagus, santun, akhlak karimah. Nah itu kan orang-orang baik, Mbak. Ya, itu orang-orang baik. Jangan zona aja Pak Menteri ya Pak Ustadz ya. Nah, itu dia. Nanti saya khawatirnya dengan statement begitu, anak muda kita nggak mau good looking gitu ya. Udah gue jadi bad boy aja gitu. Kalau bahasa zaman now, pak boy gitu ya. Gue jadi pak boy aja gitu ya. Nggak usah good looking, karena good looking takut dibilang calon teroris dan sebagainya. Iya, ini yang harus diklarifikasi lah sama Pak Menteri ini. Selalu membawa kehebohan beliau ini ya. Tapi Pak Ustadz, melihat Menteri Agama kita gimana sih? Emang belakangan ini kan sering banget mengeluarkan statement yang ujung-ujungnya blunder, statement yang ujung-ujungnya menuai pro dan kontra. Ya. Kalau Pak Ustadz Hilmi sendiri melihat, apakah memang nggak sengaja atau memang sengaja dikeluarkan begitu untuk melihat reaksi di masyarakat? Iya, dari awal ketika saya tahu Pak Jokowi mengangkat seorang jenderal menjadi Menteri Agama, itu kan juga sudah sebenarnya kaget ya. Loh, ini Menteri Agama nggak salah gitu loh. Kenapa harus jenderal? Oh, dan statement awalnya pun radikalisme kan, memerangi radikalisme. Dan statement saya ini bukan menteri, mulai dari cadar. Ya, celana cingkrang, cadar, lalu kemarin yang good looking itu, lalu perang terhadap radikalisme, intoleran dan sebagainya, ya, BUMN nggak boleh diisi oleh penceramah radikal dan sebagainya. Hingga saya kena korbannya juga, Mbak. Saya dibilang penceramah radikal, begitu kan ya. Jadi ini selalu membuat kehebohan lah. Ya, jadi akhirnya persepsi publik sama Pak Menteri ini kan selalu seperti itu, Mbak. Ini orang kok ujungnya, mohon maaf ya, jualannya radikal terus gitu. Apa nggak ada yang diurusin lagi di Kementerian Keagamaan, ya? Karena banyak lah yang harus kita urusin gitu, Mbak, dibanding hanya sekedar jual masalah radikalisme. Ini adalah bagiannya ya. Ini kan jangan sampai menguras energi kita, Mbak, ya. Kadang-kadang begini loh, Mbak, saya di sosial media, mohon maaf nih, Mbak. Sosial media kita itu jahat, Mbak, ya. Jadi orang-orang yang nggak sepemahaman, yang nggak sejalan atau kritis atau vokal, itu langsung dicap radikal hari ini. Ya. Dicap radikal ujungnya kalau nggak HTI, FPI, Mbak, gitu ya. Saya ini kan korban dituduh HTI, Mbak. Saya bilang gini ya, sampai ada, silakan Mbak googling nama saya lah. Itu Ustadz Hilmi ketakutan disebut, saya bilang, saya nggak ketakutan. Karena memang saya bukan HTI, saya bilang. Saya pernah nge-tweet, Mbak. Saya berikan sayembara 100 juta rupiah. Hadiah ini, demi Allah hadiah. Buat orang yang bisa membuktikan saya ini HTI, saya bilang. Tapi bukan berarti saya itu benci sama HTI, enggak. Ya. HTI kan sudah bubar, sudah selesai. Dan khilafah itu kan memang ajaran Islam. Ya, khilafah itu ajaran Islam, tapi nanti saya nggak tahu apakah itu penerapannya di Indonesia atau di seluruh dunia, saya nggak tahu. Kalau kita ingkar sama khilafah nggak boleh, itu hadis Nabi. Ya, namun kalau penerapannya di Indonesia itu saya rasa juga enggak lah ya. Indonesia itu sudah final, saya bilang Pancasila, NKRI itu sudah final, ya sudah selesai. Jadi tolong jangan ketika Anda kalah berdebat, berbeda pendapat langsung ngecap kami itu sebagai orang-orang yang radikal lah, kadrun lah, HTI dan sebagainya. Ini buat apalah, capek saya, Mbak, gitu kan ya. Itu isinya cuma gitu doang, Mbak. Lihat di Twitter deh, Mbak. Nah, ya. Pak Ustadz tadi ngomong-ngomong udah bilang kan korban nih nggak bisa lagi menceramah di tempat-tempat kayak BUMN gitu ya. Nah, apakah nanti dengan program Menak ini mau ikut nggak disertifikasi sebagai penceramah atau udah deh nggak usah ikutan? Teman-teman saya 99% enggak, Mbak. Saya pernah tanya di grup ya, siapa yang mau ikut? Wah, sampai bilang amit-amit dan sebagainya. Jadi gini, Mbak ya. Kan ada 8 ribuan tuh rencananya tuh Pak Ustadz.
Mungkin Kenapa? ada 8 Halo, Mbak. ribuan penceramah kan rencananya yang akan disertifikasi. 4.500 katanya begitu ya. Oh, betul. Nah, Iya. kalau memang tujuannya untuk menertibkan, kenapa enggak? Halo? Gitu. Iya. Halo Mbak, halo. Bisa Ya, dengar, baik. Pak Ustadz? Oke, baik. Jadi gini, sebenarnya yang dikhawatirkan sama teman-teman saya yang nggak bersedia ikut sertifikasi adalah ketika nanti ada, tadi saya bilang di awal Mbak, penyamaan narasi berdakwah, bahwa dakwah tuh harus begini. Jadi seperti disetir ya. Sedangkan sertifikasi itu kan kalau guru itu yang digaji sama pemerintah ya. Kalau di Singapura tuh di sertifikasi tuh memang nggak digaji, para dai digaji oleh pemerintah. Namun kalau di Indonesia kan nggak ada seperti itu. Ketika ada seperti certified untuk para dai mengajar, ini kompeten apa tidak? Kalau MUI sih it's okay lah ya, memang yang berkompetensi di bidang itu. Namun ketika pemerintah ya hanya untuk sekedar menyampaikan katanya sih wawasan kebangsaan dan sebagainya, itu mah sebenarnya Mbak, umat Islam nggak perlu diajarin, apalagi dai-nya ya. Wawasan kebangsaan itu pasti harus ya auto dimiliki lah sama seorang dai Mbak. Orang kata Allah kan juga wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah itu berjamaah, bersatu Mbak. Wala tafarraqu, dan haram hukumnya berpecah belah. Itu garis utama dakwah kita Mbak. Bersatu, tidak boleh berpecah belah sama saudara seiman dan saudara yang lain iman. Itu memang sudah menjadi garis kita. Jadi sebenarnya nggak perlu diajarin lagi. Itu masalah-masalah yang normatif lah, dari zaman kita SMP juga udah ada penataran P4 kan. Ya, begitu-begitu aja kan sampai sekarang. Gitu ya Mbak? Oke. Ya, Iya. berarti intinya tetap ya nggak bakalan ikutan nih sertifikasi itu ya. Kayaknya sih enggak, so far sih enggak Mbak. Kecuali memang ada nanti ya kesepakatan umum ya, wah harus apa. Tapi menurut saya gelar, mohon maaf ya, gelar dai, gelar ustadz, gelar kiai itu kan yang melabelikan masyarakat Mbak. Betul. Bukan Pemerintah oke kasih dia gelar apapun, tapi nggak diterima sama masyarakat buat apa? Kan yang mengundang masyarakat, yang mencintai masyarakat. Gelar kiai itu kan juga Indonesia Mbak. Ya, gelar kiai ustadz itu kan ada di Indonesia. Ya sebutan kalau di luar kan syekh gitu ya. Indonesia kiai itu kiai nggak bisa sekolah di kampus mana dapat gelar kiai, nggak ada Mbak ya. Itu dari masyarakat yang melabeli bahwa dia pantas disebut seorang kiai ya kan. Makanya kan saya sendiri kan, saya ini kan anak IAINU Mbak ya. Walaupun sering dicaci maki ya, oh kok IAINU yang miring katanya, yang nggak sejalan sama ya wes lah, nggak apa-apa saya bilang. Memang saya anak IAINU, saya ini Gus nih Mbak, tapi saya nggak pernah bawa nama Gus. Itu kok semua label masyarakat Mbak. Nggak ada sekolah dapetin kata kiai, kata Gus itu enggak ya. Ya, jadi intinya adalah bahwa gelar dai itu masyarakat yang memberikan, yang mengapresiasi. Oke. Mau dapat sertifikat 10 kalau masyarakat nggak mau nerima ya buat apa? Cuma juga ya, nggak akan diterima. Percuma juga. Iya. Oke. Baik, Pak Ustadz, Gus Hilmi. Baik, terima kasih Gus Hilmi. Terima kasih. By the way, Gus Hilmi, selamat hari pernikahan dengan Dinda. Terima kasih. Ya. Salam hormat buat Mbak Dinda. Terima kasih. Sehat keluarga. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Ya. Amin. Terima Assalamualaikum. kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.